Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Widiarsi dari jurusan Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemancaran energi misterius dan teori pembentukan tata surya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pemancaran energi misterius atau yang disebut dengan kuasar. Kuasar adalah objek di langit yang ditemukan pertama kali pada tahun 1963. Kuasar ini mewakili objek yang paling terang di alam semesta. Terangnya melebihi matahari dan bintang. Objek ini tentunya memiliki energi yang mana energinya itu cukup besar. Energinya ini berasal dari pusat lubang hitam yang sangat masif. Kuasar juga merupakan objek yang mirip bintang. Namun, itu tadi perbedaannya, kuasar ini lebih terang daripada bintang. Kuasar juga adalah sumber gelombang radio yang kuat sehingga tampak seperti bintang. Ahli astronomi radio menemukan sumber radio yang kuat di luar galaksi kita. Sampai sekarang lebih dari 2000 kuasar telah ditemukan. Kuasar dikenal jauh lebih kecil diameternya dibandingkan galaksi karena keragaman cahaya dari kuasar. Keragaman cahaya dari kuasar ini berada dalam orde hari, bukan orde tahun. Di dalam kitabnya Allah, Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat 35 juga telah dijelaskan tentang pemancaran energi misterius atau kuasar ini, yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahayanya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, saya akan menjelaskan teori pembentukan tata surya di dalam jurnal Kaliyatul Khairiyah. Dia menyebutkan studi teoritis tentang pembentukan tata surya dan sistem keplanetan telah berlangsung lama. Perkembangan teori yang telah ada secara garis besar dapat dibedakan berdasarkan zamannya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, zaman pada tahun 1960, yang kedua pada zaman 1960 sampai 1970, dan yang ketiga pada zaman 1970. Adapun teori-teori pembentukan tata surya ada 5, yaitu teori nebulan atau kabut, teori pasang surut, teori Big Bang, teori bintang kembar, dan teori planetisimal. Baiklah, yang pertama yaitu ada teori nebulan atau kabut. Teori nebulan dikemukakan oleh 2 ilmuwan, yakni Immanuel Kant dan juga Peter de Laplace. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas oksigen yang sewaktu-waktu kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin, sehingga hal tersebutlah yang membuat terbentuknya tata surya ini. Lalu yang kedua yaitu ada teori pasang surut. Teori pasang surut gas dikemukakan oleh James Jean dan Howard Jeffrey pada tahun 1918. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya, terjadi pasang surut pada tubuh matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Gunung-gunung tersebutlah membuat sebuah lidah pilar
yang merentang panjang sehingga terjadilah sebuah tata surya. Selanjutnya yaitu ada teori dari Big Bang. Teori Big Bang ini sangat terkenal. Teori Big Bang merupakan teori yang paling populer dan dikemukakan paling akhir oleh para ilmuwan. Dalam teori ini dikemukakan bahwa tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses selama miliaran tahun. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta ini terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putarannya ini sangat cepat sehingga menyebabkan beberapa terlepas dari pusarannya. Selanjutnya teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini dikemukakan oleh astronom R.A. Leyland. Di dalam teori ini dikatakan bahwa ada 2 bintang kembar di dunia ini sebelum akhirnya menjadi planet-planet. Kemudian salah satu bintang tersebut meledak. Ledakannya ini menyebar serpihan material yang akhirnya membentuk menjadi planet. Jadi sehingga hal ledakan tersebutlah yang membuat tata surya terjadi. Selanjutnya adapun teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Forrest Ray Martin, seorang astronom Amerika, dan Thomas Chamberlain, ahli geologi pada tahun 1916. Pada teori ini mereka mengemukakan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Suatu ketika ada bintang yang besar dari ukuran matahari mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan terjadinya daya tarik pasang pada matahari sehingga ada sebagian materi matahari yang terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Lama-kelamaan material tersebut menyerupai lidah api raksasa dan menjauh dari matahari. Namun material-material yang kecil tersapu oleh material yang lebih besar kemudian bersatu dan berputar pada orbitnya. Pada akhirnya terciptalah planet-planet di material tersebut, salah satunya bumi yang kita tempati ini. Selanjutnya yaitu tentang perspektif Al-Quran tentang pembentukan tata surya. Allah juga telah menjelaskan di dalam kitabnya pada surat Al-Anbiya ayat 21 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Maka ditafsirkan dan diambil tafsir dari Al-Qurtubi Syekh Imam, orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah satu yang padu. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana di atas sebagian lainnya. Kemudian menciptakan angin di tengahnya sehingga membukanya atau memisahnya dengan itu. Dan Allah jadikan langit menjadi 7 dan bumi menjadi 7. Lalu Allah juga telah menjelaskan di dalam kitabnya di surat yang lain, di dalam surat Fussilat ayat 41 yang artinya, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dan dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu ditafsirkan dengan mengambil tafsir dari Al-Karim Ar-Rahman surat Fatir, Syekh Abdurrahman bin Nasir Ash-Shah di 1426 Hijriah. Kemudian setelah ia menciptakan bumi, dia menciptakan langit. Ketika itu masih merupakan asap yang menggumpal di atas permukaan air. Kemudian Allah memanggil untuk menjalankan perintah dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Kami tidak mempunyai keinginan yang menyelisihi keinginanmu. Sekian penjelasan saya tentang pemancaran energi misterius atau quasar
dan teori pembentukan tata surya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.